Baiklah, perkenalkan nama saya Cahaya Selain dengan NIM 11S24017. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pertama SISOP yang dimana judulnya itu Manajemen Proses Linux. Jadi, tujuannya dari praktikum ini adalah supaya kita bisa memahami dan menulis program untuk mengelola proses di Linux, mulai dari cara membuat proses baru sampai cara menghentikannya dengan benar. Di sini dapat kita lihat pada nomor satu, di mana kita itu menggunakan program cetak bit dan C, yang dimana tugasnya itu simple, dia hanya akan menampilkan PID dan PPID. Jadi dari proses yang lagi jalan. Yang menarik di sini yaitu setiap kali program ini dijalankan, angka PID-nya itu selalu beda. Angka PID-nya itu selalu beda, dan ini terjadi karena setiap kali program dieksekusi, Linux otomatis bikin proses baru dan kasih nomor identitas yang unik. Jadi, di sini sudah dapat kita lihat bedanya get bit sama get bit yang P-nya itu double, dapat kita lihat di sini, di mana get bit yang seperti ini itu siapa saya, sedangkan get bit yang P-nya itu double itu siapa orang tua saya. Di sini dapat kita lihat pada pertanyaannya itu, jelaskan perbedaan getBit dan getBit yang P-nya itu double. Di sini sudah dijelaskan getBit itu sebagai sistem call yang digunakan untuk mendapatkan PID dari proses yang sedang berjalan itu sendiri. Sedangkan getBit yang P-nya itu double itu digunakan untuk mendapatkan PID dari proses induk yang dimana itu merupakan parent prosesnya yang membuat proses tersebut. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa setiap kali program dieksekusi dia akan menampilkan proses ID yang berbeda? Di sini dapat kita lihat karena alasannya itu karena operasi Linux itu akan segera merespon dan menciptakan sebuah proses baru secara otomatis. Jadi sebagai bagian dari proses tersebut, kernel Linux itu akan memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sebuah identitas unik yang dikenal sebagai proses ID atau PID. Untuk yang selanjutnya, di sini Di sini kita menggunakan fungsi system.c, yang dimana ini akan menjalankan perintah ps min ax. Jadi fungsi sistem ini nanti cara kerjanya itu dengan bikin proses shell baru. Jadi nanti shell barunya itu akan menjalankan perintah ps dan juga PS dan more sebagai proses anaknya. Jadi nanti akan pesan, makanya nanti pesan down itu tetap muncul setelah PS-nya itu selesai. Jadi karena proses induk masih hidup dan nunggu anak itu selesai dulu. Di sini dapat kita lihat em, pada pertanyaannya, tunjukkanlah proses mana yang menjalankan proses PS min Excel more dengan menandai ID proses induknya. Di sini sudah kita lihat di sini down. Jadi pada saat program dieksekusi menggunakan PSAX mode, nanti dia dipanggil melalui fungsi sistem, yang dimana nanti akan memicu untuk menciptakan sebuah proses shell baru yang berperan sebagai induk. Jadi nanti shell-nya itu yang akan mengambil alih tanggung jawab yang menjalankan PS dan more sebagai proses-proses yang berada di bawah kendalinya. Untuk yang selanjutnya dapat kita lihat pada bagian yang ini berbeda dengan sistem. Di sini dapat kita lihat pada fungsi Excel p.c, yang dimana ini merupakan eh, kerjaannya yaitu yang beda banget dari sebelumnya. Jadi dia itu nggak bikin proses baru, tapi langsung gantiin proses yang lagi jalan dengan program PS-nya. Jadi pesan downnya itu nanti nggak akan muncul. Karena begitu CLP itu berhasil, maka kode setelahnya udah nggak bisa kita eksekusi lagi. Dapat kita lihat seperti ini. Di sini kodenya itu sudah panjang sekali, namun downnya itu tidak muncul-muncul. Di sini sudah terdapat jawabannya. Pesan down tidak muncul pada output karena fungsi Excel P itu bekerja dengan cara menggantikan atau replace pada proses yang sedang berjalan dengan program baru. Jadi dalam hal ini adalah PS. Yang selanjutnya, di percobaan keempatnya ini, kita itu mulai kenalan dengan fork, yang dimana setelah fork dipanggil, maka proses bercabang jadi dua. Kemudian proses induk dan anaknya itu yaitu cabangnya itu proses induk dan anak.
Yang uniknya ini urutan siapa yang jalan duluan itu nggak pasti. Jadi nanti dia akan tergantung dengan schedule Linuxnya. Bisa induk dulu, bisa anak dulu, dan ini namanya eksekusi concurrent. Di sini sudah terdapat kodenya, dapat kita lihat di sini. Dapat kita lihat sebelum fork dipanggil hanya terdapat satu proses yang berjalan yaitu proses induk dan PID 8734 dan PPID 4781. Namun setelah fork dijalankan, sistem menciptakan proses anak yang merupakan salinan dari induknya. Proses induk menerima nilai kembalian berupa PID anak yaitu 8735, sedangkan proses anak menerima nilai kembalian 0. Untuk yang selanjutnya, di sini kita lihat program di atas akan menjalankan dua proses, yaitu proses induk dan proses anak. Proses anak akan dijalankan sebanyak 5 kali dan proses induk akan dijalankan sebanyak 3 kali. Jalankan program di atas dan amati hasil yang terjadi. Jadi, ini percobaan ini menggunakan switch untuk handle 3 kemungkinan nilai kembalian fork, yang dimana negatif berarti forknya itu akan gagal, nol berarti proses anak, dan positif berarti ini merupakan proses induk. Jadi proses anak cetak pesan 5 kali itu merupakan jadi proses anak itu cetak pesan 5 kali, proses induk itu 3 kali, dan karena ada slip atau satu di setiap iterasi, jadi outputnya itu menjadi selang-seling. Jadi nggak beraturan, nanti dia nggak beraturan, dan ini merupakan hal normal karena keduanya jalan bersamaan. Kemudian yang selanjutnya untuk bagian yang keenam, di sini kita diberikan soal dan kita sudah menganalisis kodenya. Pada bagian yang keenam ini, itu kita menambahkan white yang dimana ke program sebelumnya. Jadi ini dampaknya signifikan. Sekarang proses induknya itu akan sabar nunggu proses anak selesai dulu sebelum lanjut. Terbukti dari output yang ditampilkan, yang dimana child has finished with PID sekian dan child exit with coded 7. Jadi ini persis sesuai exit code yang kita set sebelumnya. Ini merupakan praktek manajemen proses yang jauh lebih baik dan aman. Di sini pada soalnya sudah kita jawab. Pada program tersebut, Anda akan menerapkan sistem call wait dengan menggunakan library syswait.h. Jadi ini di sini dapat kita lihat pada memasuki bagian akhir program, proses induk itu memanggil fungsi wait, yang dimana ini akan menyebabkan berhenti sementara dan menunggu hingga proses anak benar-benar menyelesaikan seluruh eksekusinya. Jadi fungsi ini akan mengembalikan PID eh, proses anak yang telah berakhir serta eh, informasi status keluarnya. Yang selanjutnya kita itu ke bagian yang ke-78. Di sini saya akan di sini sudah dijelaskan jawaban bagian 7 dan juga 8. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas saja. Jadi, kenapa wait itu penting banget? Karena tanpa wait, nanti proses anak yang sudah selesai bisa jadi zombie. Jadi nanti dia masih nyangkut di proses table, padahal dia itu udah mati. Jadi ini bikin PID-nya habis kalau dibiarkan terus-menerus. Selain itu, kalau induknya selesai lebih dulu, nanti anak bisa jadi orphan atau diadopsi sama proses inti. Jadi singkatnya, wait itu krusial buat sinkronisasi dan kebersihan sistem. Di sini jelaskan mengapa peran proses harus memanggil sistem call wait dan apa yang terjadi apabila sistem call wait tidak dipanggil. Ini dapat kita lihat mencegah zombie proses. Mengapa peran proses harus memanggil wait? Yang pertama mencegah zombie proses, yang kedua untuk sinkronisasi proses, yang ketiga mengambil exit status proses anak, dan yang keempat manajemen sumber daya. Jadi bagaimana apa yang terjadi jika wait itu tidak dipanggil? Itu yang pertama terbentuknya zombie proses, kebocoran PID atau PID itu akan leak, dan kemudian pemborosan sumber daya, dan yang terakhir proses anak itu menjadi orphan atau jika induknya itu selesai lebih dulu.
Baiklah, untuk bagian yang selanjutnya, yaitu bagian ke-9 dan ke-10 ini mm, berhubungan. Jadi, di sini percobaan zombie ini, kita sengaja bikin situasi di mana proses anak langsung exit, tapi induknya itu nggak dipanggil atau wait, nggak dipanggil waitnya. Jadi nanti dia malah tidur 60 detik. Jadi kalau kita cek pakai PSL, nanti saat program masih jalan, maka harusnya kelihatan proses anak dengan status C atau alias atau zombie ini. Jadi ini bukti nyata betapa pentingnya wait untuk membersihkan proses anak yang sudah selesai. Di sini dapat kita lihat di sini, memang seharusnya jika PS all dijalankan saat program zombie masih berjalan, saat induknya itu sedang sleep eh, selama 60 detik yang kita bilang tadi, maka dia akan melihat dua proses yang dimana proses induk dengan status S atau sleeping karena sleep 60 detik, dan yang kedua yaitu proses anak dengan status jet atau zombie karena dia sudah selesai atau selesai exit atau nol, tapi induk belum memanggil wait. Jadi proses zombie ini muncul karena sistem operasi masih menyimpan entry proses anak di proses tabel sambil menunggu induk mengambil exit statusnya. Selama induk belum memanggil wait, maka proses anak akan terus berstatus zombie dan nyangkut di sistem. Kemudian di sini pada tugas pemrograman, di sini kita disuruh untuk membuat program yang mengurutkan data menggunakan algoritma insertion sort. Jadi kita namakan nama programnya itu sebagai child process insert.c, yang dimana kompilasi program itu untuk menghasilkan bekas tereksekusi atau executable file atau child process sort. Oh, jadi proses ini akan kita gunakan sebagai proses anak. Dan yang kedua, jadi di sini analisisnya itu dapat kita lihat pada child process insertion itu dirancang untuk mengurutkan sekumpulan data menggunakan algoritma insertion sort. Jadi itu di sini dapat kita lihat programnya itu dimulai dari 8, 3, 5, 2, 9, dan 1. Jadi nanti dia akan mencetak data tersebut sebelum proses pengurutan dilakukan. Kemudian algoritma insertion sortnya itu bekerja dengan cara mengambil setiap elemennya itu satu persatu dan menyisipkan ke posisi yang tepat di antara elemen yang telah terurut sebelumnya. Jadi nanti datanya itu akan eh, tersusun dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian setelah ditulis nanti proses kompilasi dilakukan menggunakan perintah gcc child process ini, gcc process isort.c min child processor. Jadi nanti keberhasilan kompilasinya itu dapat kita konfirmasi melalui ls min l child process sort out. Kemudian yang kedua yaitu kita disuruh untuk membuat proses induk yang bertujuan untuk membuat dan mengeksekusi proses anak pada nomor satu tadi. Jadi nanti ini kita memberi nama programnya itu sebagai parent process.c, yang dimana kompilasinya akan dijalankan untuk program yang akan mengurutkan sebuah data yang belum terurut. Di sini nanti program parent process sini itu dirancang untuk membuat dan mengeksekusi proses anak atau child processnya. Jadi nanti dia akan menjalankan program pengurutan data menggunakan algoritma insertion sort. Jadi ini akan memanfaatkan konsep proses management pada sistem operasi Linux dengan menggunakan beberapa sistem call utama yaitu fork, XL, dan wait. Jadi nanti dia akan jadi dia nanti akan pada proses induk, yang dimana fungsi wait dipanggil agar proses induk menunggu hingga proses anak selesai sepenuhnya sebelum melanjutkan eksekusi. Jadi setelah proses anak selesai, proses induk akan mencetak file pesan child process finish sebagai tanda bahwa seluruh proses telah berjalan dengan sukses. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari tugas yang pertama dan kedua itu. Jadi nanti di bagian tugas pemrograman ini kita itu intinya membuat dua program chat process uh, insertion yang isinya algoritma insertion sort untuk untuk mengurutkan data yang tadi,
yaitu 8, 3, 5, 9, dan 1. Dan juga kita membuat parent process sebagai proses induknya yang memanggil program sorting tadi yang menggunakan XCL. Jadi nanti hasilnya berhasil karena parentnya itu ngejalanin fork dan anak dikasih tugas sorting. Kemudian parent menggunakan wait, dan nanti setelah anak selesai, maka parent cetaknya itu atau child process finish. Jadi semua konsep manajemen proses yang kita pelajari mulai dari fork, exec, sampai wait, maka itu berhasil diterapkan dalam satu program utuh. Jadi kesimpulan dari praktikum ini, kita itu udah belajar bagaimana manajemen proses Linux. Jadi itu melibatkan 3 sistem call utama, eh, yaitu fork itu untuk bikin proses baru, exec itu untuk ganti program yang dijalankan, wait itu untuk sinkronisasi dan pencegahan zombie. Jadi ketiga hal ini merupakan fondasi dasar yang harus dipahami untuk bisa melakukan sistem operasi Linux dengan benar. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.